Selamat pagi. Di sini mau sedikit bercerita tentang penggunaan Google Pixel, si handphone Google yang luar biasa ya. Dan ya akhirnya semua handphone Google saya mengalami kerusakan. Sebelumnya kena garis biru di layar dan sekarang dia pecah setelah terjatuh di ujung. Nah ini seperti ini. Dia terjatuhnya di ujung sampai pecah dan retak seluruhnya. Kalau di sudut itu memang sangat-sangat berbahaya. Ini keadaan tidak menggunakan proteksi apapun ya. Ininya ujungnya pecah dan ini pun mengalami kendala yang sama. Ini Google Pixel 2 XL yang rusak di tahun 2021 atau 20 gitu ya. Dan ini pun sama kejadiannya, jatuh di ujung, pecah langsung. Ini namun tidak menyebar karena menggunakan tempered glass ya. Nah ini sebenarnya masih hidup, cuman gak bisa disentuh apapun ya. Ini masih hidup. Kalau yang ini udah mati total. Ini 7 Pro dan ini si Google Pixel 4 XL ya. Ini panas lagi dipakai tiba-tiba mati. Untuk diagnosa sementara ini kerusakannya ada di IC-nya ya, harus di rebal atau RAM-nya gitu. Jadi harus dilepas komponennya dan diganti komponennya. Oke, ini dia si handphone Pixel. Kurang beruntung. Oke, kita bahas dari segi kenapa udah tahu rusak ini, beli ini lagi, terus beli ini lagi. 7 Pro ya. 3 generasi yang memiliki varian yang sangat istimewa. Ini XL, 2XL, Panda, ini 4XL, dan ini 7 Pro. Jadi seri-seri Pro-nya ya, atau seri-seri gedenya semua. Yang pertama di Pixel ini, kalau seri kecilnya baterainya boros banget dan speknya yang pasti biasanya berkurang di kamera. Kalau Pixel XL ini dia hanya ukuran aja yang beda, spesifikasi lainnya sama kalau nggak salah. Dan kalau yang 7 ini bedanya ada di kamera. Kalau yang 7 biasa bukan Pro, dia nggak ada telefotonya. Yang ini nih gede banget telefotonya, lumayan sangat membantu untuk zoom video ya, biar kelihatan sangat jauh, dan buat bokeh kamera juga jadi mantep. Di 4 variasi kameranya cakep, ada 1, 2, 3 juga. Ini ada telefotonya juga, 3 dah, maaf, ini 3, ini atasnya sensor. Ini kameranya ada 2, ini lensa telefoto sama lensa biasa ya. Nih oke banget, gak ada pecah, gak ada apa, mulus banget fisiknya, tapi tiba-tiba mati ketika dipakai. Untuk keluh kesah menggunakan Google Pixel itu keluh kesahnya satu, harganya belinya murah karena second di Indonesia. Kebetulan gue beli second aja, karena kalau beli baru sayang banget, gak ada duitnya. Beli secondnya murah, cuman harga komponennya karena dari luarnya emang harganya mahal, jadi sangat tidak wajar sekali. Ini contohnya beli di tahun 2023, harga 3 juta. Cuman apabila layarnya rusak, ini komponennya bisa 2 juta. Itu karena harga ya, layarnya memang mahal, karena harga HP-nya mahal, jadi komponennya ikut mahal. Jadi kalau di servis rasanya kurang worth it aja buat harganya ya. Ditambah ya banyak akses kayak 5G, ada yang dibuka ada yang enggak ya, namanya barang second ada aja kendalanya, yang baterainya bocor atau boros banget. Terus ini yang pertama dah, kalau ini masih tahun 2020, jadi belum kena segel IMEI. Dulu belum ada peraturan IMEI luar gak boleh masuk ke Indonesia, jadi ini masih aman IMEI-nya. Kalau yang ini 4 ini udah mulai kena raja email nih, jadi IMEI, raja IMEI ya, bukan email, maaf, IMEI. Jadi udah nggak aman. Kadang namanya HP nggak resmi, ini belum bea cukai juga, karena kalau yang bea cukai mahal. Ini belum bea cukai, jadi kadang kebegal IMEI-nya. Tiba-tiba aja hilang, pernah juga. Tapi ya namanya Android ya. Terus selanjutnya yang 7.
Ini lebih-lebih harga layarnya aja. Kemarin survei juga di forum, kita selancar ke dunia maya, dunia marketplace, kita cari yang murah-murah gitu tapi pengen original. Ini ada yang sampai 3 jutaan untuk layarnya aja, dan kalau udah ganti layar pasti kurang enak lagi lah, namanya udah ganti lah, apalagi komponen utama ya. Menurut saya ini layar komponen utama. Dan ini sedikit boros banget enggak, tapi ya kadang panas, karena panas apalagi buat video ya. Kalau buat sosmed yang lain oke, aman, tapi kalau udah buat video berasa anget dan panas. Kalau udah panas, wah baterainya ampun-ampunan. Tapi kalau buat beli pixel itu, kenapa beli pixel, pasti karena ngejar kameranya ya. Oke, buat keluh kesahnya itu, buat keluhnya mungkin ya, keluh kesahnya, buat untung-untungannya dan kelebihannya itu kameranya cakep banget kameranya. Terus yang pasti beda karena jarang orang pakai pixel ini ya. Gak semua orang tahu juga brand Google itu ternyata ngeluarin handphone ya. Nah ini logo G nya itu sangat saya suka logo G Google ya. Gak semua orang tahu tentang brand ini. Yang kedua, Android ini paling terbaru karena Google mendapatkan support OS pertama. Pastinya untuk ini ya, pasti akan mendapatkan OS paling pertama meluncur di Android, pasti ke Google Pixel dulu. Yang selanjutnya itu UI-nya. Stok Android kata saya paling nyaman aja, nggak ribet, simple, namun fungsi-fungsinya udah dapet semua ya. Itu mungkin ya kelebihan kekurangannya yang saya rasakan. Cuman setelah mengalami semua rusak dan karena belinya second, jadi masih ada kekhawatiran lagi apabila ingin membeli si Google Pixel kembali. Dan kalau ada yang minat, ini saya jual aja lah. Ini masih hidup, masih nyala notifikasinya karena layarnya pecah, nggak bisa disentuh apapun dan nggak tahu cara matinya gimana. Notif masih masuk kalau masih dikasih kartu, masukin ya, karena settingannya mungkin nggak keubah-ubah, nggak kesentuh juga. Silakan bila ada yang minat, saya jual aja di kolom komentar aja, nanti saya kirim buat bercakap atau chat-chat ke yang lebih serius. Ini dijual aja semuanya, ini masih hidup semua, yang 2 juga masih. Nah ini yang 2 masih hidup tuh, nah sentuh masih hidup. Cuman ya layarnya kayak gini, bergaris hijau awalnya, tompel, dan karena pecah jadi nggak bisa disentuh apapun. Cukup sekian aja mengenai keluh kesah menggunakan Pixel di tahun 2025. Ini tahun 2020 sampai 21 apa 19 sampai 21 ya, lupa. Terus yang ini Pixel 4 dari 2023 sampai 2024, ini 2024 sampai 2025. Oke. Segitu aja untuk pengalaman menggunakan Pixel. Oke, cukup sekian. Terima kasih.